2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang WNI terjangkit virus corona. April 2020, PSBB resmi diterapkan di Indonesia. Provinsi Jakarta menjadi provinsi pertama. Oktober 2020, 5.773 warga Bandung Barat terkena PHK akibat COVID-19. Januari 2021, strategi baru penanggulangan COVID-19. Pemerintah selenggarakan terlebih untuk 7 provinsi yang ada di Pulau Bali dan Jawa. Januari 2021, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan pemerintah. Juni 2021, Presiden Jokowi tegaskan bahwa PPKM darurat mau tidak mau harus dilaksanakan. Mei 2022, Presiden Jokowi izinkan warga lepas masker. Perekonomian Indonesia kian membaik pasca COVID-19. Halo Za, ada apa? Ini Jar, lu mau nggak main acara gua? Solo, tapi lu main Enggak Za. Maaf ya. Tapi Jar, Tak terasa, sudah 2 tahun lamanya. Sejak wabah melanda masyarakat Indonesia, sampai kini sudah mulai kembali seperti semula. Aku masih tertinggal pada sebuah luka. Luka yang mungkin akan aku rasa sampai aku meninggal dunia. Bagaimana tidak, ketika aku mengikuti lomba pada masanya, aku ditinggalkan oleh separuh jiwa untuk selamanya. Nyawanya direnggut oleh sebuah noda yang terjangkit dengan mudahnya. Iya, bencana itu membuatku diam tanpa kata, bahkan membuat aku terjerat dalam lembah putus asa. Sin, gimana ini? Fajarnya nggak mau ngisi acara. Loh, kenapa? Kayaknya sejak kejadian itu, dia kayak seolah Kehilangan semangat. Bahkan seolah kehilangan nyawa dalam menjalani hidupnya. Iya Sin, padahal kan, sudahlah, kita cari yang lain aja gimana? Jangan, kita harus bisa bujuk dia. Lu tahu kan dulu semangatnya untuk bisa jadi musisi? Tapi Sin dia... Udah, nanti kita samperin aja langsung orangnya. Gue bingung, kenapa Fajar masih belum bangkit dari kejadian itu? Gue nggak tahu harus jelasin gimana ketika dia nolak untuk berkomunikasi sama gue dan Virja. Tapi gue harap... Jar! Jar! Jangan pergi, gue mau ngomong! Udahlah Sin, kalau masalah manggung, gue kan udah ngomong. Jar! Lu nggak tahu kan apa yang diinginin mama lo sebelum meninggal? Lu bisa gak jangan ungkit itu lagi? Gue gak mau Sin. Lagian, lu udahlah, jangan urusin gue. Apa sih pedulinya lu sama gue? Gue itu kan cuma Anak yang belum bisa bahagiain orang tuanya, yang milih untuk mundur dari cita-cita dan harapan orang tuanya hanya karena dia Cukup. Gue bilang cukup Sin. Apa gue salah? Gue itu kenapa, Jar? Lu sadar gak sih? Lu nyalahin diri sendiri tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lu jadi penyanyi dan pemusik nggak bikin mamah lu kecewa. Gue tahu persis kenapa pas dia dirawat dia nggak ngasih tahu lu. Bukan karena benci, tapi apa? Kenapa, hah? Ya karena dia tahu lu mau lomba. Dan dia tahu dia kena COVID. Saat itu dia nggak nungguin lu, karena dia lagi di rumah sakit. Mama gua yang nunggu. Dia diisolasi di sana. Kalau lu tahu, 1 hari sebelum lu lomba, beliau nelpon gua sama Cindy. Dia berpesan nitipin lu ke kita. Bahkan, beliau ingin lu ngejar cita-cita sesuai apa yang lu inginkan, Jar. Makanya dia nggak ngasih tahu penyakitnya, biar lu fokus lomba. Hah? Jadi mama gue diisolasi selama dia dirawat. Jadi itu sebabnya gue gak bisa lihat dia dimakamkan. Jadi itu. Tapi kenapa? Kenapa kalian baru ngomong sekarang? karena lu nggak pernah ngasih kesempatan. Lu selalu nyalahin diri sama keadaan cita-cita lu saat itu. Gimana gue gak malas sama diri sendiri? Di saat ibu gue sakaratul maut, gue gak ada di sampingnya, Sin. Bahkan gue lagi lomba nyanyi. Saat dia dikuburkan, gue gak ada. Hal itu bakal terjadi sih, Jar. Kita di sini sayang sama lu. Kita ingin lu dapat yang terbaik sesuai keinginan dan pesan orang tua lu. Gue selalu nelpon lu kok ketika ada yang butuh penyanyi atau pemusik. Gue ingin lu bisa mulai bangkit dan kejar cita-cita lu seperti sebelumnya. Dari dulu kita berusaha ngomong sama lu, Jar. Kita tahu lu sakit. Kita tahu lu hancur pada saat itu. Tapi ini sudah terlalu lama untuk tetap meratapi hal itu. Hidup lo masih panjang. Ibu lo di sana pasti sedih lihat keadaan lu kayak gini. Lu ingin dia bahagia kan? Ikuti pesan terakhirnya. Gue harap lu... Gue mau ngisi acara kalian. Gue bakal tampil sekaligus
gue bakal ngasih sebuah lagu untuk ibu gue. Sebuah lagu pertama untuk memulai kembali mimpi gue. Ah, serius lu, Jar? Serius, gue serius ya. Nah, gitu dong. Akhirnya ya ampun. Udah jangan nangis lagi. Itu tisunya tuh. Lap sana ingusnya. Malu nanti banyak yang lihat. Makasih ya, Sin. Makasih ya, Ja. Maaf, karena gue gak pernah dengar penjelasan kalian. Gue juga udah nyanyiin rasa sayang kalian ke gue. Gue sadar, semakin gue nyalahin diri sendiri, ibu gue di sana semakin sedih. Makasih banget kalian selalu ada di samping gue selama ini. Udah, sana aja sih, Jar. Iya, sans aja. Kita kan sudah kayak saudara. Jangan benar putus asa lagi ya. Pada akhirnya gue sadar, masih banyak orang yang lebih terluka akibat wabah itu. Ter-PHK, terasingkan dari masyarakat, bahkan terkena dampak lainnya. Banyak pula orang yang kehilangan separuh, bahkan seluruh jiwa yang dia miliki. Menimbulkan rasa kecewa, dan mengajak pada jurang putus asa. Namun pilihannya tetaplah pada kita, bangkit atau diam dan terus meratapinya. Karena pada dasarnya hidup tetaplah pilihan. Lika-liku kehidupan adalah sebuah kepastian. Hadapi, jatuh, bangkit lagi. Jangan sampai berhenti pada satu titik yang akan membuat kita menderita dan menyesalinya